Kamen Kabuki. Ia sebenarnya bukan monster, dia adalah Oni. Sama seperti Kamen Rider Hibiki, tugas dia jelas buat jagain manusia dari serangan Makamo. Kabuki ini punya semangat yang luar biasa. Dia ingin jadi seorang pahlawan yang bisa diingat oleh orang banyak, dihormatin, bahkan disayang. Makanya dia sangat berani melawan musuh dengan menggunakan kekuatan apinya dan senjata andalannya yaitu pedang Hien yang mampu menyemburkan api yang sangat panas. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe agar kalian pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel Alberto Art. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk misterius, yaitu yang bernama Makamo. Mereka adalah monster kuno yang mengancam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Untuk melawan mereka, lahirlah sekelompok pejuang bernama Oni. Bukan setan jahat, melainkan manusia terpilih yang terlatih keras hingga bisa berubah menjadi sosok perkasa dengan kekuatan bunyi, musik, dan instrumen tradisional Jepang. Inilah dunia Kamen Rider Hibiki, sebuah seri Kamen Rider yang berbeda dari biasanya. Tidak ada sabuk transformasi canggih, tidak ada robot futuristik, melainkan kekuatan budaya Jepang kuno yang dipadukan dengan semangat pahlawan. Di tengah kisah para Oni, ada sebuah film khusus berjudul Kamen Rider Hibiki dan The Seven Senki yang dirilis pada tahun 2005. Film ini membawa kita ke masa lalu, mengisahkan asal-usul para Oni dan mengenalkan beberapa karakter baru. Dan di sanalah kita bertemu dengan salah satu sosok yang unik, yaitu Kamen Rider Kabuki. Sosok yang awalnya seorang pelindung manusia, namun kemudian berubah menjadi pengkhianat. Sosok yang tragis, penuh emosi, penuh drama, dan meninggalkan kesan kuat di hati penonton. Hari ini, mari kita menyelami kisah lengkapnya dari asal-usul, perjalanan batin, hingga kejatuhannya. Inilah kisah tragis Kamen Rider Kabuki. Kabuki bukanlah seorang monster jahat pada awalnya. Ia adalah seorang Oni, sama seperti Hibiki dan para pejuang lainnya. Sebagai Oni, tujuannya jelas, melindungi umat manusia dari serangan Makamo. Kabuki memiliki tekad yang besar. Ia percaya bahwa dengan kekuatan yang ia miliki, ia bisa menjadi pahlawan yang diingat, dihormati, dan dicintai oleh manusia. Ia bertarung dengan berani, memanfaatkan kekuatan api serta senjatanya khas, sebuah pedang yang bisa memancarkan kobaran api, yaitu yang bernama Hien. Namun pada kenyataannya tak selalu seindah harapan. Alih-alih dihormati, Kabuki justru dijauhi. Wajahnya yang menyerupai Oni membuat manusia ketakutan. Bukannya berterima kasih, mereka memandangnya sebagai monster. Setiap kali ia turun tangan, bukan rasa kagum yang ia terima, melainkan tatapan takut dan curiga. Disinilah luka batin mulai tumbuh. Kabuki mulai bertanya dalam hati, untuk apa aku berjuang jika mereka membenciku? Untuk apa aku mengorbankan hidupku kalau pada akhirnya aku tetap dianggap iblis? Perlahan, rasa kecewa berubah menjadi kebencian. Kabuki merasa dikhianati oleh manusia yang seharusnya ia lindungi. Kekecewaan yang tak terbendung membuat Kabuki mengambil keputusan besar. Ia berhenti percaya pada manusia. Ia tak lagi peduli pada nasib mereka. Dalam hatinya muncul sebuah keyakinan baru, yaitu kalau mereka menganggapku monster, maka aku akan menjadi monster yang mereka takuti. Kabuki pun memilih jalan gelap. Ia tidak lagi berdiri di sisi Oni, melainkan perlahan mendekati musuh lama mereka, yaitu Makamo. Bagi Oni lain, ini adalah pengkhianatan besar. Tapi bagi Kabuki, ini adalah bentuk keadilan versi dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan pada manusia betapa kejamnya menolak orang yang sudah berkorban untuk mereka. Lebih jauh, Kabuki bukan hanya membelot, tapi juga bersekutu dengan Makamo. Ia membangun aliansi yang mustahil. Oni dan Makamo bersatu. Semua itu demi balas dendam, demi mencari pengakuan dengan caranya sendiri. Di titik inilah Kabuki bertemu dengan Kaen Daisho, salah satu Makamo yang berwujud seperti ular raksasa. Bersama-sama mereka merencanakan sesuatu yang licik, yaitu menciptakan pertarungan palsu. Rencananya sederhana.
namun jahat. Kabuki berpura-pura melawan Kain Daisho, seolah-olah ia sedang menyelamatkan manusia. Dengan begitu, ia berharap orang-orang akhirnya menganggapnya pahlawan. Tapi di balik itu semua, sebenarnya Kabuki dan Kain Daisho hanyalah bermain sandiwara. Mereka memanipulasi situasi agar Kabuki bisa mendapatkan pengakuan yang selama ini ia dambakan. Disinilah kita melihat paradoks Kabuki. Ia ingin diakui sebagai pahlawan, tapi jalan yang ia pilih justru semakin menjerumuskannya menjadi penjahat. Ia ingin dihormati, tapi caranya penuh kebohongan. Dan seperti banyak kisah tragis lainnya, kebohongan itu akhirnya terungkap. Kebohongan Kabuki tidak bertahan lama. Hibiki dan Oni lainnya melihat kejanggalan. Mereka menyadari bahwa Kabuki bukan lagi sekutu, melainkan pengkhianat. Pertarungan pun tak terbendung. Kabuki dengan kekuatan api dan senjata hienya melawan Hibiki dan lainnya. Api yang membara, dentuman drum dan energi Oni saling bertabrakan. Kabuki berjuang mati-matian. Ia tidak hanya bertarung melawan Hibiki, tapi ia juga melawan kenyataan bahwa dirinya semakin jauh dari jalur seorang pahlawan. Namun, akhirnya Kabuki kalah. Hibiki dan para Oni berhasil mengalahkannya. Tubuh Kabuki roboh, penuh luka, tidak lagi mampu berdiri. Disinilah titik paling menyedihkan dalam kisah Kabuki. Saat ajal menjemputnya, ia masih menyimpan sedikit cahaya dalam hatinya. Kabuki yang sekarat berhadapan dengan Asumu, seorang anak manusia yang sejak awalnya menunjukkan kepedulian kepadanya. Tidak seperti orang dewasa lain yang hanya melihat Kabuki sebagai monster, Asumu mau memahami sisi kemanusiaannya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Kabuki memohon, "Selamatkanlah anak ini." Sebuah permintaan sederhana, namun menunjukkan bahwa jauh di dalam hatinya, Kabuki masih peduli. Meski hidupnya dipenuhi amarah, ia tetap menyimpan kelembutan terhadap anak-anak. Dan di sanalah Kabuki menghembuskan napas terakhirnya. Ia mati bukan sebagai pahlawan, tapi juga bukan sepenuhnya penjahat. Ia mati sebagai sosok tragis, terjebak di antara dua dunia, manusia yang menolak dan monster yang memanfaatkannya. Lalu, mengapa ia disebut Kabuki? Nama ini bukan kebetulan. Dalam budaya Jepang, Kabuki adalah bentuk seni teater tradisional yang penuh drama, ekspresi kuat, dan kostum mencolok. Aktor Kabuki selalu tampil dengan wajah bercat tebal, gerakan teatrikal, dan kisah-kisah penuh konflik emosional. Hal ini tercermin jelas dalam sosok Kamen Rider Kabuki. Armornya bergaya tradisional dan sentuhan motif Oni dan topeng Kabuki. Setiap gerakannya terasa dramatis, seakan ia sedang memainkan sebuah lakon di panggung besar. Desainnya pun dipuji banyak penggemar. Kostum elegan dengan nuansa klasik, senjata yang menyala api, dan wajah khas Kabuki membuatnya berbeda dari rider lainnya. Ia adalah representasi nyata dari seni Kabuki, indah sekaligus tragis. Kabuki bukan sekedar karakter antagonis, ia adalah simbol dari tragedi seorang pahlawan yang dikhianati. Ia lahir untuk melindungi, tapi ditolak. Ia ingin jadi pahlawan, tapi dianggap monster. Dan pada akhirnya, ia memilih jalan salah yang membawanya pada kehancuran. Fans Kamen Rider banyak yang merasa Kabuki layak mendapat perhatian lebih, meski hanya muncul sekali. Ia berhasil mencuri perhatian dengan desain keren dan kisah emosionalnya. Beberapa fans bahkan berandai-andai, andai saja Kabuki bisa kembali dalam cerita lain. Kamen Rider Kabuki mungkin hanya muncul sebentar dalam dunia Kamen Rider Hibiki, tapi ia meninggalkan jejak mendalam. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua pahlawan mendapatkan pengakuan. Kadang, niat baik bisa disalahpahami. Kadang, kekecewaan bisa menjerumuskan seorang ke jalan gelap. Bahkan di tengah kegelapan, selalu ada setitik cahaya, seperti Kabuki yang masih memikirkan Asumu di akhir hayatnya. Kisahnya adalah sebuah tragedi, tapi juga sebuah pelajaran, bahwa menjadi pahlawan sejati bukan soal pengakuan, tapi soal tetap berpegang pada kebaikan meski dunia menolakmu. Dan begitulah kisah lengkap Kamen Rider Kabuki, Oni yang jatuh, pengkhianat yang tragis, sekaligus sosok yang tak akan pernah dilupakan oleh para penggemar Kamen Rider. Dan inilah Kamen Rider Kabuki, karya Abrito Art. Terima kasih
kasih telah menonton video ini. Jika ada ulasan dan masukan, tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian yang mendapatkan notifikasi dari channel Abadi Tuhan, jangan lupa subscribe.